Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama aku di channel Arum Official. Wong asli Sumatera dari kota Palembang. Wong kita galau. Oke guys, kali ini aku mau berbagi atau sharing ilmu lagi dalam dunia perdagangan guys. Oh ya guys, kali ini dan selanjutnya aku bakal sharing tentang dunia perdagangan. Karena tema aku kayaknya aku mau fokus, nggak kayaknya, insya Allah aku mau fokus ke tema di dalam bisnis perdagangan khususnya guys ya. Ibu rumah tangga, aku mau ngajak para pemuda-pemuda ataupun ibu rumah tangga untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kita tahu ya guys ya, di zaman sekarang ini apa-apa itu serba mahal dan pendapatan itu susah, nyari uang itu susah gitu ya guys ya. Jadi kita itu harus menjadi orang atau individu yang kreatif, produktif, dan juga aktif gitu ya guys ya. Oke, kali ini aku mau berbagi tentang trik atau tips cara mengelola warung agar cepat berkembang. Judulnya yaitu tips atau rahasia warung sembako agar cepat berkembang dalam waktu 1 tahun guys. Ayo, kalau kalian mau tahu bagaimana caranya, jangan lupa di klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya di bawah, dan juga berikan apresiasi berupa likes, komen, dan share video aku ke akun sosial media kalian semuanya pokoknya ya, untuk mendukung channel aku. Ya guys, video aku kali ini masih berkaitan dengan video sebelumnya yang judulnya itu pedagang pemula jangan lakukan hal ini kalau nggak mau bangkrut itu ya guys. Dan dalam 3 bulan terakhir itu video itu ternyata mencapai 700 penonton. Menurut aku sih untuk YouTuber pemula seperti aku, penonton segitu itu termasuk banyak daripada video-video yang lainnya yang videonya tuh belum tertema. Jadinya karena aku melihat prospek penontonnya lebih banyak ke arah yang itu, dan juga ternyata aku sudah menemukan jati diriku atau kehobian aku, dan aku salurkan dari dunia nyata ke dunia maya, yaitu dagang ya guys ya. Siapa tahu pengalaman kehidupan aku ini, usaha aku ini bisa membantu teman-teman semua yang menonton dan selalu mengikuti atau menjadi subscriber setia di channel YouTube aku. Semoga nular ya guys ya. Oke guys, ini bocoran sedikit aja buat kalian supaya kalian itu semangat. Nah, apalagi untuk para ibu rumah tangga yang kadang-kadang ya punya suami itu yang pendapatannya nggak tentu dalam bulan ke bulan, kadang-kadang juga pengeluaran dengan pemasukan itu nggak stabil. Nah, untuk ibu rumah tangga yang kayak aku sebelumnya kayak gitu ya, aku dulu tuh kan sebelum dagang juga ini kerja itu buruh guys, buruh manen apa, berondol apa, berkebun, motong dan lain sebagainya. Di vlog-vlog aku sebelumnya kalian juga lihat kan, udah aku share ke dunia YouTube. Nah, jadi untuk ibu rumah tangga yang kayak gitu jangan sedih, kita juga bisa mempunyai penghasilan sendiri untuk membantu ekonomi suami. Dan caranya gimana Mbak Arum? Ya caranya salah satu usaha yang bisa dilakukan ibu rumah tangga yang harus stay di rumah kan ya, misalnya jualan kecil-kecilan, jajan-jajanan ya, toko sembako. Nah, seperti yang kita tahu kalau mau buka toko sembako kan modalnya tuh harus gede ya, harus puluhan juta. Nah, ini dia bocoran yang mau aku kasih tahu ke kalian. Apa sih supaya kalian semangat? Dari mana mau dapetin modal besar puluhan juta itu dari mana? Sedangkan kita aja pendapatan habis, kalau gajian habis, kerjanya 30 hari, habisnya sehari. Kadang min juga kan ya nggak, kasbon kalau ada misalnya kita ada bon-bon gitu ya. Makanya di sini aku mau ngajak kalian itu belajar dagang supaya bisa membantu perekonomian suaminya, atau membantu perekonomian keluarga, atau kalau yang single ya bisa untuk minimal menabung untuk masa depan kalian guys. Oke, gimana caranya? Ya salah satunya kita nggak usah malu ya. Kalau yang namanya dagang itu yang pertama itu ya pasti ada gagalnya, pasti
pertama buka itu ya sepi, ya nggak ada yang beli. Kenapa? Orang itu belum kenal sama kita guys. Jadi makanya kalau misalnya baru nyoba merintis itu susah. Jadi jangan gampang nyerah, harus coba terus gitu ya guys ya. Nah, usaha yang aku rintis ini guys, dulu awal itu aku jujur ya sama kalian ya, kan aku kemarin itu pulang dari Jakarta itu nyisahin uang 500.000. Nah 500.000 itu sebenarnya buat bekal aku balik lagi ke Jakarta, karena niat aku pengen cari kerjaan lagi di sekitar Jakarta ya. Tapi ternyata berubah planning, berubah pikiran, jadi aku gunain uang aku itu 500.000 itu buat buka usaha guys. Oke, langsung aja kita ke intinya. Untuk trik dan tips bagaimana cara mengelola warung sembako agar cepat berkembang. Untuk para pedagang yang baru mau merintis usahanya, kalian itu pasti bingung ya, gimana sih caranya mengelola atau merintis usaha agar cepat berkembang. Nah, hal ini penting banget buat kalian para pedagang pemula khususnya, untuk diperhatikan cara-caranya agar warung sembako kalian itu cepat berkembang ya guys ya. Yang pertama apa aja? Yang pertama itu caranya harus benar-benar kalian terapin ya. Kalau kalian nggak terapin ini, aku yang bakal jamin warung kalian nggak bakal berkembang. Dan warung kalian walaupun berkembang itu bakal lambat gitu ya guys ya, lebih lambat dari siput bisa jadi. Oke, simak. Disimak. Yang pertama itu, kalau kalian mau jadi pedagang, mau jadi membuka usaha rumahan buat ibu rumah tangga, itu jangan ngasih utang. Loh, gimana nggak ngasih utang, Mbak? Jangan ngasih utang atau bon ya. Karena apa? Modal kita kan kecil. Lah yo, kalau kita utangin, nanti gimana kita mau muterin lagi gitu. Jadi nggak usah kasih utangan. Nah terus kadang ada kan orang yang datang, kalian harusnya udah paham lah ya, kalau orang zaman sekarang ini kalau butuh itu melas minta tolong. Nanti kalau udah dikasih, dia jadi singa, kita yang bakal dicengkerem. Makanya itu, ini udah pengalaman aku. Nah, kalau misalnya kalian mau warung sembakonya itu berkembang, jadi orang harus tegas, jadi pedagang harus tegas ya. Jangan kasih utangan, titik. Kalaupun 1.000 nggak usah kasih. Untung kita mungkin cuma 1.000 itu udah kalian kasihin juga. Satu, tipsnya harus diingat ya, jangan kasih utangan atau bon ke siapapun tanpa terkecuali. Itu biar membiasakan masyarakat beli cash gitu. Jadinya warung kita itu muter terus duitnya itu gitu, jangan mengandek di satu orang. Terus tips yang kedua ya, tadi yang satu, ini yang kedua. Yang kedua itu jangan pernah ambil barang di warung untuk keperluan pribadi kita, tapi nggak bayar, minimal balikin modalnya lah, kayak gitu. Jadi kan Kak, warung kita itu duit itu tadi, modal tadi itu bisa dibelanjain lagi yang lain, barang lain, dan bisa dijual lagi kalau kita balikin modal. Kayak gitu. Anggaplah kita tuh kalau warungan itu belanja barang lebih murah daripada orang lain, kayak gitu loh. Jadi jangan diambil yo. Jangan diambil ala nggak ada rokok, bojonya ngambil rokok sembarangan. Jangan ya guys ya. Jangan diambil untuk keperluan pribadi dengan semena-mena. Kita tuh harus punya prinsip. Kita tuh, aku mau jadi pedagang yang maju dalam waktu sekian tahun. Jadi dalam waktu sekian tahun itu kita nggak boleh ngambil barang di warung kita itu tanpa bayar ya guys ya. Kalaupun nggak ada, bener-bener nggak ada duit, nah kita itu minimal bayar modalnya. Ataupun kita nggak apa-apa, kita ngutang, nanti kita bayar kalau pas kita udah punya duit, kayak gitu. Ini triks yang ketiga ya. Yang ketiga itu pasang harga standar di barang-barang dagangan di warung kita. Jangan terlalu murah, jangan juga terlalu mahal. Kenapa? Kalau terlalu murah iya rame warung kita, cuman kira-kira apakah itu bakal kita dapat untung apa enggak, kayak gitu. Kalau terlalu murah itu kadang-kadang tipis banget, dan kita tuh harus pertimbangin banyak hal, bukan cuman ambil untung. Misal ya, modalnya itu 1.500,
kita jual 1.700 kan ya dikit banget kan, minimal kita jual 2.000 lah kayak gitu, jadi dapatnya 500 itu kan nanti dibagi-bagi lagi, bagi yang jaga warung, bagi yang keuntungan untuk bensinnya gitu dan lain sebagainya ya guys ya. Dan jangan juga pasang harga terlalu mahal. Nek kalian mau jadi pedagang, kalian jualan yang mahal-mahal, warungnya sepi ya, nggak bakalan kalian warungmu ditengok sama orang. Sekarang ini yang aku alami, wong beda 1.000 aja lewat orang cari warung yang lebih murah. Kita jual 11.000, tetangga kita ya, kita jual 11.000, di depan ada 10.000, dia beli yang 10.000 di depan, nggak mau dia beli ke kita gitu. Jadi pasang harga standar minimal sama kayak warung lainnya. Kalau bisa di bawah dia itu bagus guys, yang penting kita harus pertimbangkan itu untung apa rugi ya. Tips yang harus kalian lakukan bagian nomor 4, yaitu kita harus memenuhi kebutuhan konsumen. Kan kita dagang itu nyediain orang ya guys ya, bukannya untuk kita, menuntut kita berarti bukan untuk dagang, namanya stok untuk bulanan keperluan pribadi. Jadi kita tuh harus memenuhi kebutuhan konsumen ya guys ya. Misal kayak mana ya, contohnya ya, orang kan kadang nggak semua orang itu punya uang banyak. Gak semua orang itu punya uang tapi dia mau belanja yang banyak. Misalnya ya, apa ya, beras, kayak beras kan nggak mungkin semua orang itu mau beli beras yang kampilan atau sakan yang aku bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau memenuhi kebutuhan konsumen, apalagi di zaman sekarang ini nyari duit itu susah. Nyari duit itu susah banget. Makanya kalau misalnya kita mau meringankan atau membantu orang itu ya, kita buka aja, kita jual eceran, kita kilohin gitu. Jadi uang dia 50.000 itu bisa dapat beras, bisa dapat gula, bisa dapat minyak sayur, bisa telur, bisa mie, bisa beli rokok juga yang murahan. Nah, kalau aku di sini aku mengikuti kebutuhan konsumen, karena kemarin kan ada yang minta, "Mbak, ada beras kiloan nggak?" Aku mikir kan, belum ada ya beras kiloan. Jadi aku nyotok beras 20 kilo tuh kok sampai berapa minggu nggak laku-laku kayak gitu ya. Jadi tak buka berasnya itu, jadi tak kilohin, malah lancar guys. Terus juga ada, "Mbak, aku cuman ada uang tuh 5.000 apa gitu. Jadi apa namanya tuh, aku mau beli gula, nggak ada gula di rumah, bisa nggak Mbak ya beli gula 5.000 aja kayak gitu." Aku mikir, kalau misalnya gula dijual jadi semakin itu kan setengah kilo 9.000 ya sekarang ya. Nah kalau misalnya seperapat kan ya kayak iwalah seperapat kayak gitu maksudnya. Jadinya kayak caranya kita tuh mengikuti kebutuhan konsumen, butuh dia tuh cuma segini, jadi kita kasihnya segitu kayak gitu. Terus fleksibel gitu loh guys. Jangan telur itu harganya 28.000 sekilo ya, duitnya kurang 1.000 ya Mbak, ya udah kasih aja seharga gitu, kita kurangin aja timbangannya tapi kita negosiasi karo sing tuku ngono guys ya. Maksudnya tuh komunikasi dulu sama yang beli. "Mbak, aku ki modalnya 26 ya, tak 28 dapat 2.000 gitu ya. Untungnya kalau Mbak mau 27 tak kurangi timbangannya ki kayak mana Mbak?" Gitu caranya tuh. Apa Pak, apa Le, Mas, apa Dek gitu nanya ya guys. Tahu ya, mengikuti kebutuhan konsumen. Kalau aku beras tak kilohi, tak timbang, tak kilohin. Gula ya, gula pasir ini tak kilohi juga, ada yang sekilo, ada yang setengah, ada yang seperapat. Minyak sayur juga kayak gitu guys. Jadi orang belanja ke sini nggak ada alasan lagi mau ngebon. Jadi kalau misal uangnya kurang, kasih aja yang pas. Dia mau beli gula setengah kilo tapi duitnya meng 5.000, daripada dia ngebon, kitanya rugi, dia nggak dapat barang, kita dapat musuh. Lebih baik kita kasih 5.000 seperapat kayak gitu guys. Nah terus yang selanjutnya ya. Oke guys, ini aku tuh susah ngomong, ini tips ya. Tips yang kelima yang harus kalian terapin itu buka toko lebih awal, tutup lebih akhir ya, akhir-akhir waktu lah. Sing bengi tutupe, jangan buka awal yo tutup awal juga, nggak iso ngono. Kenapa kita harus buka toko lebih awal? Karena
biasanya seperti eksperimen atau yang terjadi dalam dunia nyata yang aku alami ini ya guys ya. Kalau kita buka toko itu jam 6 atau setengah 6, biasanya orang itu pertama orang mau pada pergi sekolah, anak-anak sekolah itu mau beli contohnya beli bensin, beli makan. Kalau pagi-pagi yang mau kerja beli sarapan, beli bontot, beli lain sebagainya untuk dibawa bekerja. Yang untuk aktivitas biasanya kan kerja berangkatnya pagi. Nah yo kalau kita bukanya jam 8, wah nggak ono sing tuku meneh. Udah pada berangkat orang kerja. Nanti lagi kalau udah ada yang pada balik baru belanja. Makanya kalau kita mau toko sembakonya itu cepet berkembang, jauh keset, jangan males, don't be lazy ngono ya. Jangan males jadi harus buka toko tuh pagi-pagi gitu, jangan harus ngoler wae, turu wae mentang-mentang warungnya wis agak gede, turu wae ra entuk duit, turu sapa sing ngentri duit ya kan guys. Kenapa harus tutup lebih akhir? Karena biasanya di kampung kita atau di daerah kita itu kalau warung sembako yang udah lama, yang udah gede kan dia butuh istirahat. Nah pasti ada orang tuh yang mau beli malam gitu misalnya. Misal orang tutup jam 11, ya nggak apa-apa lah kita tutup tambahi 1 jam, jam 12 kita tutup gitu ya. Kan pasti peluang pembelinya itu ada. Nanti kan orang pada kenal, oh di warungnya Mbak Arum kayak lo tutupnya jam 12, yuk kita tuku di kesana aja gitu kan, pasti beli. Dia masih buka gitu. Jadi dapat peluang pembeli dan kenal orang tuh kalau kita tuh warungnya tutupnya lebih akhir kayak gitu guys. Oke, next guys, yang keenam yang harus kalian lakukan yaitu kalian kalau mau toko sembako aja cepat berkembang, cepat maju buka usaha nih, terus di dunia masyarakat. Jadi penjual harus ramah ya guys ya, senyum, terus ditanyain kalau ada orang yang mau belanja itu tanyain, Mbak mau beli apa, Dek mau apa, apalagi, makasih, kayak gitu. Misalnya udah mau pulang ya kan, kalau baru datang Mbak mau beli apa, jangan, nah beli apa nggak? Enggak, takut orang guys kalau misalnya kita tuh serem gitu ya, apalagi pembelinya anak-anak itu. Kalau kita serem ya nanti orang tuh sungkan mau beli. Ih, tempat Mbak Arum itu warungnya apa namanya, males aku judes tenan kayak gitu. Yong aku cuman tanya dulu, padahal mau beli malah nggak jadilah, aku takut kayak gitu. Jadi kita tuh harus ramah, senyum, tanyain gitu. Apa namanya, kan pembeli adalah raja ya guys ya. Jadi kita tuh perlakukan raja itu perlakuan beli itu seperti raja gitu guys. Tapi yo ada aja lah yo yang nyeleneh. Terus pembeli itu yang kayak ngerasopan ono juga ya. Makanya kita tuh sesuaiin lah kayak mana mereka, kayak mana kita. Kalau mereka berperilaku sopan, yo kita sing santun kayak gitu ya guys ya. Itu yang keenam. Ini yang ketujuh ya guys. Ini yang paling penting. Dan nanti kalau ada kesempatan lagi yang selanjutnya, tips yang ketujuh ini bakal aku buat videonya sendiri untuk lebih jelas ke kaliannya lagi, supaya warung kalian yang kalian rintis itu benar-benar berkembang dan maju. Kalau bisa lebih gede daripada warung aku ya guys ya. Kalau bisa pendapatan kalian jangan cuma 500 sehari, jangan cuma 500 kayak aku sehari. Kalau bisa itu 1 juta sehari, 2 juta sehari, itu keuntungan bukannya modal ya guys. Nah, apa tips yang ketujuh? Kalau kita mau toko sembako kita berkembang, kita harus sistem manajemennya itu benar. Apa sih manajemenku? Pengelolaannya harus benar, harus ada pembukuan, harus ada, kalau misalnya yang ngelola yang ngurusi warungku harus ada apa ya, bahasa kita tuh upah tapi sesuai dengan kondisi dan situasi warung kita juga. Jangan males, harus bersih, jangan males belajar, karena untuk mengelola warung itu nggak gampang. Sisip sedikit bangkrut, salah bangkrut, salah nyusuk nggak balik. Nih contohnya ya,
Kalau kita nggak teliti, kita ngitung goblok lah ya matematika nih sekolah ya kayak aku ya. Yang matematika ora pernah untuk 100 nih guys. 60, 70, 65 ikulah matematikaku. Tapi yo kok aku iki urip dadi pedagang sing kudu ngitung-ngitung, nyusuk, ngitung. Kadang salah makane nek ora iso apa jenenge matematika nih elek, matematika nih ya di bawah rata-rata kayak aku nganggo kalkulator wae ben teliti. Jadi susuknya bener. Karena apa? Zaman sekarang susah cari orang jujur. Cari orang jujur susah. Kalau kita susuk lebih nggak balik kurang dia minta. Bener kan guys? Coba omonganku ki. Komenan nek bener. Oke, tadi yang ke-7, sekarang yang ke-8 guys. Tips yang harus kita lakukan ke-8 itu, aku ceramah titik ya, kebersihan sebagian daripada iman ya. Jadi kalau kita mau jadi pedagang warung itu maju berkembang, harus dibersihin, harus dijaga kebersihannya. Jangan di mana-mana nyembur sampah berantakan ya. Namanya warung, kalau orang habis belanja paling ngambil susu, yang lain ambruk kan disusun meneh ngono ya. Masuknya di bahasa Indonesianya namanya warung itu orang sekampung tuh masuk ke sini. Jadi kadang-kadang ada yang nggak mau lepas sepatu, sayang sepatu ini daripada lantai wong sing dagang padahal wis disapu mau wis dipel mlebu tai lincong mlebu kan diepel ngono guys. Jadi jaga kebersihan kalau warungnya mau maju gitu ya. Pokoknya kesel guys dagang gitu, tapi enak. Kenapa? Pegang duit terus mendina, ya kan? Nah, sekarang yang ke-9. Nis aku angel ngene. Dadi ngene wae ya. Yang 9 tips, yang ke-9 yang harus kalian terapkan supaya warung sembako kalian itu maju, yaitu harus jadi pedagang yang jujur. Misal, kayak mana ya? Contohnya yo, ngene. Nek wong ngekei duit kadang kan ono sing bapak-bapak wis tua kayak gitu ya. Kadang agak rabun, ngasih duit kadang-kadang apa luweh kayak lebih gitu ya. Balikin aja lah. Memang nggak ada yang tahu itu banyak dapatnya kita, tapi ono Allah sing tahu. Kenapa? Pintu rezeki kan saka kono. Jadi kalaupun kita jujur untuk diri kita sendiri juga pasti bakal kasih kebaikan buat kita. Jadi pedagang harus jujur guys. Kecuali emang dikasih sama dia ya, ambil itu rezeki kayak gitu. Jadi kalau misalnya pedagang harus jujur. Misal kalau aku ya nek ngakulator ini sekian ngono ya, tak tunjukin mbak sekian belanjaane, sekian dagange ngono, sekian balikane. Jadi kayak gitu, tolong dihitung sih mbak, nanti kalau kurang kayak gitu kan. Nah nek kadang-kadang ada juga kan sing apa jail, wong sing jail kan wis dikei pas wis diomongi ngono balik rono balik meneh njaluk duit kurang jarene aku nggak tak kei lah. Kita kan makanya itu kita jadi pedagang itu harus jujur supaya warung kita maju, supaya warung kita berkah guys. Satu contohnya lagi harus jujur kayak mana, seandainya ada pembeli anak-anak kan nggak ngerti toh piye apa jenenge mulai cah cilik sing urung iso ngitung kayak ngono ya. Beli belanja 2.000, duitnya 10.000, kita kasih 5.000 ya dikei ditampani. Tapi kan kita kan namanya nggak jujur, nggak usah, jangan dilakukan, nggak berkah. Jadi kalau anak-anak yang beli dia belanja 2.000 kembaliannya 8.000 ya udah kasihin 8.000 kayak gitu guys. Apa namanya, terus kalau misalnya lagi ada kejadian orang belanjaannya ketinggalan, jangan kita nggak tahu tadi udah diambil orang padahal kita yang ambil, kita taruhin lagi. Jangan ya guys ya, kita kasihin, dia kan butuh. Siapa tahu dia lebih susah cari duitnya daripada kita. Kita warungan toh dicariin orang duit, sedangkan dia butuh nyari-nyari dulu. Jadi kalau memang benar-benar belanjaan tadi peninggalan ya udah, kalau sudah kita benerin, sudah kita himpunin, kita kalau orangnya kesini kasihin lagi sama orang yang tinggalan barangnya. Itu praktek kalau jadi pedagang itu harus jujur. Emang susah ya guys ya. Aku kadang juga nafsu nek dikei duit luweh tak kantongi nggak, tapi aku mikir mana ya kok nggak berkah warungnya kayak gitu. Jadi harus jadi pedagang jujur itu utama kok guys, karena kejujuran itu membuat kita selamat dimanapun tempat.
Kalau kita jujur, kita dimanapun kita dipakai sama orang. Jadi kita harus jujur. Oke. Oke. Tips atau trik yang ke-10 yang harus kita terapin yaitu pasang poster. Oke, foto selfie ini kita pasang di burner kita, terus kita kasih tulis apa namanya, poster itu kita kasih merek-merek, misalnya sedia tabung gas, sedia gas LPG, sedia galon, aneka sembako, voucher rokok dan lain sebagainya, kayak gitu guys. Jadi kita harus buat poster ya guys. Buat apa fungsinya poster tuh banyak, supaya kalau ada orang lewat tuh nengok poster kita, oh tahu apa aja sih yang kita jual di toko kita ini, ya apa yang meliputi yang kita jual kita tuh, supaya orang supaya orang tuh tahu apa yang kita jual tuh kita tulis di poster kita. Ya contohnya nanti aku kasih tahu lah ya guys. Misalnya kita jual pulsa elektronik, pulsa pakai nelpon, voucher, kartu dan lain sebagainya, kita tulis di situ kayak gitu ya guys. Nah, tak pasang lagi, taruh lagi nak. Nah itu tadi guys ya, 10 tips atau triks rahasia yang harus kalian terapin supaya warung sembako kalian berkembang, supaya warung kalian, usaha kalian itu nggak sia-sia. Ya mudah-mudahan ya guys ya, kalau kalian terapin ini, pendapatan kalian itu lebih daripada aku gitu ya guys ya. Dengan modal kecil bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah-limpah, berlipat-lipat. Yang penting intinya jangan pernah, kalau dagang itu jangan kapok, jangan males. Tips-tips yang udah aku kasih tadi diterapin supaya kalian bisa jadi pedagang yang sukses, lebih maju dan berkembang. Tapi aku yakin kalau kalian terapin tips yang 10 aku kasih tadi, dalam jangka waktu 1 tahun sampai 2 tahun pasti bakal ketengokan kok guys apa perkembangannya. Bahkan aku yakin banget kalau misalnya tempat kalian itu strategis ya, nah pasti berkembang pesat. Karena biasanya kalau apalagi di pinggir-pinggir jalan raya kayak gitu guys, itu kan pembelinya tuh banyak, lalu lintas kan, jadi harus apa namanya tuh bisa pinter-pinter memanfaatkan peluang gitu. Kalau mau jadi pekerja itu, kalau bisa jadilah pekerja cerdas, jangan pekerja keras. Karena kerja keras tuh capek, membutuhkan tenaga, kurang istirahat, ya duit kurang juga guys. Karena kalau kerja cerdas, duit tuh datang ke kita, orang tuh yang nganterin kita duit. Kalau kita jadi pedagang lah ya, kalau jadi buruh, kalau kita manen, kalau kita berondol, kita apa namanya tuh nebas, ngebon, berarti kan kita yang ngejar duit guys. Ya udah guys ya, segitu aja tips dan triks atau sharing aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalau video ini itu bener, menurut kalian bagus, ada manfaatnya, tolong kasih apresiasi berupa subscribe, aktifkan lonceng, like, share video aku ke akun sosial media kalian supaya channel aku berkembang dan aku lebih semangat buat konten-konten dan berbagi ilmu tentang dunia perdagangan guys. Oke, segitu aja ya guys, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, bye bye nak, bye bye guys, jangan lupa subscribe ya gitu. Coba nak.